Cerita berawal ketika malam itu seorang wanita memasuki sebuah rumah dan perhatiannya tertuju kepada suara genit hahaha dari kamar di lantai atas. Menimbulkan kecurigaan dan nampak amarah tergambar jelas di raut wajahnya. Apalagi setelah dengan mata kepalanya sendiri, ia memergoki pasangan yang diduga bukan muhrim sedang berduaan di dalamnya. Meski si pria sempat berusaha untuk menjelaskan, namun sepertinya percuma. Kedua wanita terlibat perkelahian dan setelah terjadi pertempuran sengit, mengakibatkan si wanita yang mengenakan jaket hitam bergaun merah terlempar ke lantai bawah. Dan melihat dia tidak bergerak lagi, maka bisa dipastikan wanita malang itu meninggal seketika. Keesokan harinya, di sisi lain kota tersebut, seorang wanita yang bangun kesiangan mirip adegan di sinetron Azab, membuatnya tidak sempat sarapan karena ingin buru-buru sampai ke tempat kerja. Wanita yang kemudian akan diketahui bernama Emi Hoso itu ternyata adalah seorang pengacara muda yang karena selalu gagal dalam tugas membela kliennya, membuat bos dia, pimpinan di kantor pengacara Hayamizu bernama Hayami, mulai meragukan kemampuan Emi. Akan tetapi Hayami yang punya kebiasaan ngemil permen bolong dan bunyi apabila ditiup itu, merasa punya utang budi kepada ayah Emi, sosok pengacara hebat yang kini sudah almarhum. Maka si bos pun memberikan kesempatan terakhir kepada wanita itu untuk menjadi pengacara seorang pria bernama Yabegoro, yang dijadikan tersangka setelah istrinya yang bernama Suzuko dinyatakan tewas terjatuh di rumahnya. Meskipun sedikit janggal karena di awal cerita dengan jelas nampak wanita bergaun merah yang menjadi korban, namun ketika polisi menemukannya, wanita malang itu sudah mengenakan baju berbeda, yakni baju kuning yang dikenakan si wanita yang menjatuhkannya. Alih-alih menginterogasi si wanita bersama pasangan mesumnya yang kemudian diketahui polisi sebagai adik korban bersama suaminya, tim penyidik hanya berfokus kepada tanda-tanda perlawanan dan sebuah kancing ditemukan di TKP yang setelah dilakukan penggeledahan, polisi menduga kancing itu copot dari jas milik suami korban sehingga Yabegoro yang diduga kabur otomatis dijadikan tersangka. Meski tentunya dengan tegas membantah tuduhan, pria itu berhasil diciduk sehari kemudian di luar kota. Lebih tepatnya di sebuah penginapan yang berada di Gunung Okutama. Menyadari bahwa kasus itu adalah kesempatan terakhirnya untuk membuktikan bahwa Emi layak menjadi seorang pengacara, maka wanita itu pun dengan segera menemui kliennya. Di pertemuan itulah Yabe menegaskan bahwa dia bukan pelakunya, bahkan tidak tahu menahu tentang kejadian yang dialami istrinya. Dia punya alibi bahwa pada malam kejadian itu sebenarnya Yabe merencanakan untuk bundir setelah pabrik roti miliknya mengalami kebangkrutan. Maka ia pun memilih tempat terpencil untuk melakukan aksinya, namun niat Yabe gagal total karena sesuatu yang menahannya. Saat dia tiduran di kamar penginapan, Yabe mengaku ditindih oleh hantu samurai, sosok prajurit gentayangan yang membuat dia tidak mampu berbuat apa-apa, dan tentunya seharian penuh tak bisa kemana-mana. Meski bermodalkan alibi lemah, alasan yang sudah pasti hal gaib susah untuk diterima dengan logika. Namun Emi tak punya pilihan, bahkan pernyataannya malah diolok-olok oleh hakim dan jaksa yang nantinya akan dia hadapi di persidangan sesungguhnya. Ketika mereka menganggap seharusnya tersangka punya alasan yang lebih meyakinkan untuk membantah. Namun Emi berpikir sebaliknya, justru dengan alasan yang tidak sempurna dan sederhana itulah yang membuat pengacara muda itu yakin bahwa kliennya tidak bersalah. Bahkan seakan tertantang oleh celetukan si jaksa yang diketahui bernama Osano yang dengan nada mengejek berharap Emi bisa menghadirkan saksi si hantu gentayangan itu ke persidangan. Maka dengan semangat membara hari itu juga Emi nekat pergi sendirian menuju penginapan Shikabane di Gunung Okutama. Seorang pria aneh yang kemudian ditemuinya memberitahu bahwa untuk sampai ke penginapan Shikabane, wanita itu harus berjalan kaki melewati bukit lokasi bersejarah tempat terjadinya peperangan Kodama pada zaman Sengoku.
Dan singkat cerita, setelah melewati lembah yang kiri kanannya dihiasi hutan lebat, akhirnya Emi sampai di tempat tujuannya. Penginapan terpencil itu berada di dalam hutan, jauh dari pemukiman, sehingga lebih cocok apabila dijadikan tempat uji nyali ketimbang peristirahatan. Tanpa banyak basa-basi, Emi pun langsung menginterogasi si wanita pemilik penginapan tersebut, yang akhirnya menunjukkan di mana kamar yang digunakan Yabe Goro sebelumnya, yakni sebuah kamar yang diberi nama kamar mengerikan, karena sudah biasa terjadi apabila pintunya suka terbuka sendiri. Sedangkan di sebelahnya dinamai kamar suara berisik yang tak pernah digunakan. Bahkan si pemilik penginapan menjelaskan bahwa kamar-kamar di sana dinamai dengan istilah-istilah menyeramkan karena ternyata dahulunya tempat itu adalah bekas desa si prajurit samurai yang konon sampai saat ini masih suka gentayangan. Meski merasa belum puas mendapatkan keterangan memastikan bahwa kliennya tidak mengada-ngada, Emi pun berpamitan untuk pulang. Namun karena saat itu hari sudah mulai gelap, apalagi setelah diberitahu bahwa berbahaya bagi pejalan kaki melewati hutan malam-malam, maka Emi pun memutuskan untuk menginap di sana, bahkan dengan nekat dia memilih kamar suara berisik sebagai tempat tidurnya. Enjoy. Awalnya tak sedikit pun terlintas hal-hal menakutkan karena di benak Emi hanya dipenuhi kekesalan kepada hakim dan jaksa yang mengolok-ngoloknya, serta terngiang-ngiang perkataan bosnya yang menaruh harapan besar agar Emi bisa menjadi pengacara hebat seperti ayahnya. Akan tetapi tatkala wanita itu mulai mengantuk dan memejamkan matanya, tiba-tiba dia teringat perkataan Yabe Goro karena hal itu juga yang kini ia rasakan. Tubuhnya seketika kaku membuat Emi tak bisa bergerak. Selain itu ia juga mulai mencium bau tak sedap dan ketika Emi berhasil membuka matanya, meski sempat terkejut ketakutan, namun raut wajah Emi seketika berubah sumringah. Kini keadaan jadi terbalik. Si samurai gentayangan yang malah dibuat kaget ketakutan tatkala Emi memaksa menginterogasinya saat itu juga. Sehingga mau tak mau hantu samurai yang kemudian diketahui bernama Sarashina Rokube itu membenarkan bahwa dia yang menindih tubuh Yabe Goro di malam itu. Meski Rokube awalnya menolak permintaan Emi yang meminta untuk menjadi saksi di pengadilan, namun setelah mendengar penjelasan Emi tentang Yabe Goro yang akan dihukum atas kesalahan yang tidak pernah dia perbuat, jiwa Bushido yang masih melekat di diri samurai itu kembali bergejolak. Apalagi setelah Rokube menjelaskan bahwa dia dan Yabe Goro memiliki nasib yang sama. Ratusan tahun silam desanya diserang oleh 2000 pasukan musuh dan setelah terjadi pertempuran sengit, pasukan Rokube mengalami kekalahan, memaksa dia harus mengungsi ke wilayah Odawara. Namun yang membuat kematiannya menyisakan rasa penasaran bukan karena dihabisi musuh, melainkan akibat pengkhianatan anak buahnya sendiri, yang membuat Rokube harus mati dipenggal. Apalagi setelah kematiannya, fitnah terhadap Rokube semakin menjadi, membuat namanya tercatat buruk dalam sejarah. Maka dari itulah sampai kini dia masih gentayangan. Rokube yang seakan bisa merasakan apa yang dialami Yabe Goro sekarang, tentu saja takkan pernah membiarkan apabila ada orang yang tidak bersalah terancam mendapatkan hukuman. Dengan demikian, samurai gentayangan itu pun bersedia memenuhi permintaan Emi, meski tentu saja ada timbal baliknya. Dengan syarat wanita itu harus berjanji mau membantunya mengembalikan nama baiknya, dan Rokube juga meminta dibuatkan batu nisan agar dia bisa mati dengan tenang. Selain itu, Rokube hanya bisa muncul ketika matahari sudah tenggelam dan akan menghilang ketika matahari mulai terbit. Maka tanpa menunggu datangnya pagi, malam itu juga Emi check out dari penginapan. Dan di situ pula mulai diketahui, ternyata tak semua orang bisa melihat hantu Rokube. Karena tak sedikit pun si pemilik penginapan menyadari keberadaan prajurit gentayangan itu di sana. Begitupun dengan sopir taksi yang gaya rambutnya mirip samurai zaman Edo, mengira wanita itu mengajaknya bicara tatkala Emi berbincang dengan Rokube, yang memintanya untuk mampir dulu ke rumah makan
Karena selain butuh kendaraan untuk mencapai tujuannya, ternyata hantu gentayangan itu juga punya rasa haus dan lapar. Meskipun kemudian setelah makanan yang dipesannya telah dihidangkan, ternyata Rokube hanya mengendusnya. Karena hanya dengan menghirup aroma serta menatapnya saja, sudah membuat dia puas tanpa perlu menyantapnya. Namun ketika orang kedua yang bisa melihat hantu datang, yakni seorang pria sopir truk yang tiba-tiba berteriak histeris melihat penampilan Rokube, membuat seisi ruangan itu geger dibuatnya. Dan singkat cerita, Emi pun sampai di kantor pengacara, membawa Rokube ke hadapan bosnya, yang sayangnya tak punya kemampuan untuk melihat hantu. Sehingga butuh perjuangan bagi wanita itu untuk meyakinkan Hayami bahwa Emi telah membawa saksi kunci ke hadapannya. Tak menyerah sampai di situ, Emi mulai mengatur strategi. Sesaat meninggalkan Hayami, dibiarkan berduaan dengan Rokube yang sudah diperintahkan untuk mengawasi segala gerak-geriknya. Meski sangat menghargai usaha Emi, namun tak mudah begitu saja Hayami percaya dengan keberadaan hantu, maka ia pun tenang-tenang saja. Bahkan dengan santainya mengeluarkan cemilan kesukaannya, sehingga ketika sesaat kemudian Emi kembali dan mendapatkan laporan mendetail dari Rokube tentang apa saja yang dilakukan Hayami, akhirnya wanita itu pun bisa meyakinkan bosnya. Dan meskipun itu hanya permulaan, namun kegigihan Emi sudah terlihat sebagai modal menghadapi tantangan selanjutnya karena masih banyak orang yang harus ia yakinkan ketika nanti di persidangan. Upaya selanjutnya demi membuktikan bahwa saksi mata itu ada, Emi perlu foto Rokube untuk melengkapi berkasnya. Sehingga ia pun minta bantuan pacarnya yang bernama Kudo untuk menjadi media perantara, karena menurut Rokube butuh aura kehidupan di dekatnya untuk memunculkan gambar roh di dalam foto. Dan ternyata upaya Emi pun tak sia-sia, meski sidang pengadilan belum dimulai, sehingga wanita itu pun punya waktu luang bersama Rokube. Dan saat itulah diketahui, selain si tersangka yakni Yabegoro, orang yang bisa melihat hantu selanjutnya adalah seorang wanita panggilan, yang kebetulan bertemu mereka saat jalan-jalan di malam berikutnya. Selanjutnya, Emi mengajak Rokube menemui seorang profesor yang alamatnya diketahui wanita itu dari Google. Seorang sejarawan bernama Kido Kenichi yang dengan penampilannya saya pun sempat terkecoh bahwa dia diperankan oleh Tadanobu Asano. Profesor itu memiliki pandangan berbeda dengan ahli sejarah lain meski buku mereka terlanjur beredar tentang Sarashina Rokube yang tercatat dalam buku sejarah Odawara sebagai samurai jahat pengkhianat. Sedangkan Kido berpendapat sebaliknya. Menurut penelitiannya, Rokube adalah jenderal perang yang sangat disegani, juga sosok samurai yang dicintai oleh prajurit lainnya. Dia dicap sebagai pengkhianat hanya karena punya keluarga di Benteng Hojo, wilayah kekuasaan Toyotomi Hideyoshi, serta dikenal sebagai teman dekat si iblis dari surga ke-6, yakni Oda Nobunaga. Selain menunjukkan lukisan terakhir Rokube yang dia miliki, Kido juga mengaku akan selalu menentang fitnah yang terlanjur beredar menjadi sejarah untuk mengembalikan nama baik Rokube yang ternyata adalah kakek buyutnya. Karena menurut silsilah keluarganya, Kido adalah generasi ke-25 dimulai dari salah satu putra Sarashina Rokube. Suasana pun berubah menjadi haru biru tatkala Emi menjelaskan bahwa arwah Rokube berada di sana. Bahkan wanita itu berjanji akan membantu memperbaiki nama baik Rokube, juga bersama Kido sebagai keturunannya akan membuatkan batu nisan agar kakek buyutnya tak lagi gentayangan. Hingga akhirnya sidang perdana kasus terbunuhnya Suzuko pun digelar. Dan tentunya sempat ditunda menunggu matahari terbenam untuk bisa mendatangkan Rokube. Saat itulah Emi mendapatkan perlawanan sengit dari jaksa penuntut yakni Osano yang menganggap Emi hanya buang-buang waktu dengan penjelasannya yang tak masuk akal. Menurutnya segala hal yang tidak bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan berarti tidak nyata. Meski Emi berusaha meyakinkan hakim bahwa Rokube benar-benar ada, bahkan namanya tercatat dalam buku sejarah.
Namun semua itu percuma karena tetap saja tidak semua orang bisa melihat wujudnya. Beruntung Emi punya bos baik hati, meski dia sendiri tak bisa melihat Rokube, namun Hayami sangat totalitas dalam mendukung Emi. Bahkan saat itu juga dia mendatangkan seorang ahli yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan membawa alat khusus yang bisa menghasilkan medan magnet, juga setumpuk pasir besi sebagai media untuk memunculkan bentuk tubuh Rokube. Pertunjukan pun dimulai dan benar saja perlahan wujud samurai itu terbentuk diselimuti oleh pasir. Hadirin pun dibuat terperangah dibuatnya, meski efeknya sementara, namun setidaknya Emi bisa membuktikan bahwa saksi benar-benar berada di ruangan itu. Akan tetapi Osano yang mengaku tidak percaya kepada hal-hal goib, begitupun dengan keberadaan hantu, dengan tegas menyatakan bahwa itu semua hanyalah trik belaka. Karena meski terlihat wujudnya, namun saksi tidak bisa berkata apa-apa, sehingga sama saja dengan bercanda. Beruntung Pak Hakim masih berbaik hati, masih memberikan kesempatan kepada Emi untuk membuktikannya, dan kemudian ide bagus pun muncul di benaknya, yakni dengan menggunakan permen bolong cemilan Hayami yang bisa bunyi apabila ditiup. Seketika mengingatkan Emi bahwa Rokube bisa berinteraksi dengan benda apabila dia meniupnya. Permen bolong pun dipersiapkan dan Rokube hanya diperintahkan menjawab iya atau tidak dengan cara meniupnya. Alhasil, ruangan sidang kembali bergemuruh dengan tepuk tangan hadirin. Bahkan hakim yang ikut-ikutan terpengaruh membuat Osano kesal. Karena dia tetap dengan pendapatnya bahwa saksi harus bisa menyampaikan keterangannya secara jelas dan nyata, bukan hanya keanehan pertunjukan seperti dalam sirkus saja. Namun ada satu momen ketika tak sengaja Rokube bertatapan mata dengan Osano, pria itu bereaksi membuat Rokube curiga bahwa si jaksa sebenarnya bisa melihat wujudnya. Sehingga ketika Emi mulai kesal dan nampak putus asa dengan pernyataan Osano yang berpendapat hal-hal gaib tidak dapat diterima dalam persidangan karena tak sesuai dengan undang-undang. Giliran Rokube yang kini bertindak menjalankan rencana jitu untuk bisa membuktikan kecurigaannya. Samurai gentayangan itu mulai mengganggu konsentrasi Osano dengan menyela setiap pembicaraannya, sehingga saat Osano tak tahan lagi, akhirnya ia pun keceplosan membentak Rokube. Ternyata benar dugaan Rokube, bahkan kini Osano dibuat malu sendiri, meskipun tetap saja dia mengelak tak mau mengakuinya. Tak tahan dengan gangguan Rokube terus-menerus, akhirnya Osano meminta agar sidang ditunda. Dan saat itulah Emi mulai memikirkan cara untuk mendesak Osano agar mau mengaku bahwa dia bisa melihat hantu. Dimulai dengan mencari kesamaan dari orang-orang yang pernah melihat wujud Rokube, apalagi setelah Hayami menunjukkan berita di koran. Meskipun hanya berupa lukisan, namun di berita itu terpampang jelas wajah Rokube hasil karya seorang pelukis hantu bernama Himura, yang ternyata ikut hadir di persidangan. Singkat cerita, orang-orang yang pernah melihat wujud Rokube pun berhasil dikumpulkan. Setelah saling bertukar pengalaman, akhirnya Emi pun mendapatkan kesimpulan bahwa orang yang bisa melihat hantu memiliki beberapa kesamaan, terutama nasib sial yang belakangan ini menimpa mereka. Dan yang paling mudah dibuktikan bahwa mereka menyukai minuman yang sama, yakni sebagai penikmat teh kayu manis. Persis seperti minuman kesukaan jaksa Osano yang ketika Emi mulai menginterogasinya, meski awalnya jaksa itu tetap saja membantah, namun setelah serangan Emi tepat mengenai sasaran titik lemah Osano, pria itu pun mulai terpojok. Selain diketahui baru saja bercerai dengan istrinya, belum lama ini Osano juga kehilangan anjing Labrador kesayangannya. Setelah dengan tepat waktu Rokube berhasil menemukannya di alam barjah dan membawa kembali ke hadapan Osano, akhirnya jaksa itu pun bertekuk lutut. Karena ternyata bukan mantan istri, melainkan anjing Labrador itulah yang dianggap hal paling berharga dalam hidupnya. Namun pertemuan singkat yang sempat membuat dia jadi tontonan pengunjung restoran itu, setidaknya membuat Osano merasa lega, sudah mengucapkan salam perpisahan kepada arwah binatang kesayangannya.
Karena saat itu juga Rokube harus mengembalikan arwah anjing ke alam barja. Secercah harapan kini mulai nampak bagi Emi untuk bisa meyakinkan semua orang bahwa saksi benar-benar ada, sehingga bisa membuktikan bahwa Yabegoro tidak bersalah. Meski Osano kini mengakui keberadaan hantu dan tidak akan mempermasalahkan Rokube untuk bersaksi, namun dia tak akan mengalah begitu saja, karena Osano akan tetap melawan semua pernyataan saksi sesuai dengan tugasnya. Akan tetapi masalah lain muncul tatkala berita tentang hantu yang bersaksi di pengadilan mulai jadi trending topik, karena itu pertama kalinya dalam sejarah. Membuat si pelaku sebenarnya, yakni wanita yang mengaku kepada polisi sebagai adik korban bernama Fuko, mulai resah gelisah takut rahasianya terbongkar apabila kesaksian hantu itu bisa membuktikan bahwa Yabegoro tidak bersalah. Malam hari berikutnya, lebih banyak warga yang berbondong-bondong ikut menyaksikan jalannya sidang. Dan kali ini, Rokube tidak menggunakan permen bolong lagi, karena Emi sudah mempersiapkan harmonika untuk digunakannya. Namun masalah tak berhenti sampai di situ, kini giliran Osano yang kembali bersikap menyebalkan. Karena si jaksa mulai menyudutkan Rokube dengan tindakannya menindih tubuh terdakwa di malam itu tanpa alasan yang jelas. Apalagi ditambah riwayat buruknya yang tercatat di dalam buku sejarah Odawara, membuat Osano menilai bahwa keterangan dari samurai jahat seperti Rokube sulit untuk dapat dipercaya. Meski kemudian Profesor Kido dihadirkan untuk memberikan pernyataan bahwa sejarah tentang Rokube yang dicap pengkhianat adalah salah dan fitnah belaka. Namun kini Kido yang malah disudutkan karena dianggap mau merubah sejarah yang terlanjur beredar. Profesor itu dibuat bungkam setelah Osano menyinggung soal kedekatan Rokube dengan Oda Nobunaga yang terkenal dengan kekejamannya. Membuat Rokube hilang kesabaran dan seketika mencabut pedangnya, menyerang Osano meski si jaksa kemudian menyadari bahwa tebasan pedang Rokube ternyata tidak benar-benar melukainya. Namun dengan kejadian itu, rencana Emi jadi kacau balau karena tindakan Rokube tergambar jelas oleh si pelukis hantu yang otomatis kembali masuk berita di koran. Gagal sudah upaya Rokube menolong Yabegoro, begitu juga mengembalikan nama baiknya sendiri. Karena tindakan tidak terpujinya malah membuat samurai gentayangan itu kini tidak diizinkan lagi bersaksi di pengadilan. Bahkan Yabegoro mulai kecewa kepada Emi yang seakan terlalu fokus dengan upaya mengembalikan nama baik Rokube. Namun kekecewaan Yabegoro ada untungnya juga. Ketika dia berpendapat apabila Rokube bisa membawa arwah anjing Labrador milik Osano, kenapa Rokube tidak sekalian membawa arwah istrinya saja untuk bersaksi di pengadilan? Emi pun kembali sumringah setuju dengan usulan kliennya. Dengan demikian, arwah korban sendiri yang akan menjadi saksi, membuktikan bahwa Yabegoro tidak bersalah, sekaligus menunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Dan meski Rokube gagal menjadi saksi di pengadilan, namun Emi tetap memenuhi janjinya. Bersama dengan Profesor Kido, dia mempersiapkan dan memilih lokasi yang tepat untuk meletakkan batu nisan, sehingga Rokube yang ditugaskan untuk menjemput arwah korban pun begitu bersemangat, meski akhirnya yang dia bawa ternyata bukan wanita bernama Suzuko. Dan siapapun itu, dia adalah korban sesungguhnya yang akan kembali mengejutkan semua orang. Keesokan harinya, Emi mendatangi kediaman adik korban yang meski mengaku merasa sangat kehilangan saudaranya, namun gerak-geriknya yang mencurigakan semakin membuat Emi yakin bahwa mereka menutupi sesuatu. Hingga akhirnya pengacara muda itu meminta mereka berdua untuk hadir di persidangan berikutnya. Persidangan pun kembali digelar dan Emi mulai membahas keterangan Yabegoro yang tidak pernah melihat dengan jelas jenazah istrinya sebelum dikuburkan. Satu-satunya orang yang memberikan keterangan bahwa yang meninggal itu wanita bernama Suzuko adalah adik korban yang bernama Fuko. Oleh karena itu, Emi meminta dia yang untuk pertama kalinya hadir di persidangan dipersilahkan maju untuk memberikan keterangan. Dengan berpenampilan serba hitam dan kacamata gelap, bisa saja wanita itu mengelabui hakim, menutupi jati dirinya, bahkan berpura-pura sangat kehilangan saudaranya.
Emi mulai menjelaskan bahwa terdakwa memang punya motif menghabisi istrinya yang diketahui punya selingkuhan, namun sejatinya Sujuko lah yang berharap suaminya segera mati. Sehingga Emi menyimpulkan bahwa ibu Suzuko lah penyebab kematian korban yang sebenarnya adalah adiknya yang bernama Fuko. Setelah wanita malang itu memergoki kakaknya yakni Suzuko, selingkuh dengan adik iparnya yakni Tutomu suaminya korban. Bermodalkan kemiripan wajah dengan adiknya, Suzuko berhasil mengelabui polisi, sehingga dia dengan licik berganti identitas juga bebas menjalin hubungan dengan Tutomu. Maka dengan tegas, Emi menyatakan wanita yang berada di hadapan para hadirin saat itu adalah Suzuko, bukannya Fuko. Pernyataan berbelit-belit yang dianggap lelucon itu membuat semua orang bingung. Berbeda dengan Osano yang mulai curiga melihat reaksi wanita yang sedang dimintai keterangan itu. Hingga kemudian untuk memperjelas itu semua, Emi akhirnya mengeluarkan kartu asnya. Dengan menggunakan serbuk kayu manis yang dipercaya disukai makhluk halus, Emi membuka tabir goib Suzuko. Sehingga kini wanita itu bisa ikut melihat arwah korban yang saat itu juga muncul di tengah persidangan. Kini giliran arwah Nyonya Fuko yang bersaksi dan tanpa ragu lagi menunjuk siapa pelaku sebenarnya. Bahkan Emi meminta Osano sendiri yang menjelaskan kepada hakim tentang apa yang dikatakan saksi sekaligus korban pembunuhan tersebut. 主文、被告人は無罪。 Akhirnya Emi sukses membuktikan bahwa Yabe Goro tidak bersalah, bahkan mendapatkan pujian dari hakim juga jaksa. Namun wanita itu merasa ada yang kurang karena Rokube tak kelihatan berada di sana. Sebagai pengacara yang untuk pertama kalinya sukses membela kliennya, Emi tentunya sangat bangga, bahkan wanita itu tidak mau cepat-cepat pulang, malah melamun sendirian di ruangan sidang. Saat itulah Rokube kembali muncul bersama seorang pria parubaya yang ternyata adalah arwah ayah Emi. Meski sayangnya, sejak saat itu Emi tidak lagi punya kemampuan melihat hantu. Tamat? Jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bil Turunan Mandala pamit. Permios!